Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Dokter Tifa eksepsinya diterima ya atas putusan sela ini namanya. Jadi dari apa yang saya tangkap, kasus Dokter Tifa tidak bisa dilanjutkan kecuali apabila si jaksa yang pakai masker itu dan teman-temannya melakukan upaya hukum yang lain. Akan kita lihat ya beberapa hari ke depan. Nah, sampai saat ini ya saya harus meminta maaf kepada Bu Hakim. Harus meminta maaf. Karena yang saya lihat beberapa waktu yang lalu ketidaktegasan dari hakim. Yang mana saya merespon yang bersangkutan itu saat terjadinya perkara, ya. Dan alhamdulillah apabila pada akhirnya putusannya itu memang selaras dan sejalan dengan apa yang seharusnya diputuskan. Itu penting ya kita sebagai masyarakat untuk katakanlah apa ya, menjadi pilar yang baik bagi demokrasi ini. Karena siapa tahu salah satu yang mempengaruhi hakim adalah penilaian-penilaian yang ada di masyarakat. Setidaknya itu kemarin yang terjadi pada hakim pra peradilan di Mas Roy Suryo kan, dengan lantang dia itu mengatakan bahwa Roy Suryo akan melakukan pra peradilan ketiga, keempat, kelima, keenam begitu. Padahal itu tidak ada di dalam fakta persidangan. Dalam pengertian bahwa di luar persidangan itu bisa memberikan pressure. Tapi ya mau bagaimanapun, inilah resikonya. Resikonya kita itu, atau minimalnya saya lah begitu ya. Resikonya saya saat mengkritisi seseorang. Dan pada akhirnya kritik itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini harus siap-siap kebaikan saya, kalau ada kebaikan saya, itu akan diberikan kepada hakim apabila hakim tidak memaafkan. Kalau kebaikan saya tidak ada, keburukan hakim yang diambil sama saya. Kalau di hakim ada keburukan begitu, apabila tidak dimaafkan oleh hakim. Dan itu adalah resiko yang harus diambil di dalam mengkritisi seseorang. Itu adalah risiko yang harus diambil dan saya sadar betul dengan risiko itu. Nah, mudah-mudahan hakim sadar, hakim tahu, dan semua pejabat tahu bahwa kita ini adalah negara-negara demokrasi, yang mana negara demokrasi itu harus siap dikritisi begitu. Dan alhamdulillah yang ada sekarang adalah all hail yang mulia Ibu Christina. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi bukan yang satunya lagi. Ini kita senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan supaya tidak berlama-lama ya, kita akan saksikan dulu nih putusan dari hakim yang luar biasa. Kita saksikan. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma
batal demi hukum. No. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian Baik. diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Kristina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Woi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yeay. Baik ya, itu membacakan putusan sangat tegas sekali di awal-awal itu. Ya, kami itu melihat zohir, nahnu nahkumu bizawahir. Apa yang nampak itulah yang kami hukumi. Jadi sekali lagi ya, saya menyatakan mohon maaf kepada hakim karena telah meragukan integritasnya. Bukan tanpa alasan, tetapi mau bagaimanapun keraguan atas integritas itu terpatahkan. Dan itu yang penting, ya, itu yang penting. Hakim memiliki integritas, memutuskan berdasarkan fakta persidangan dan mengabaikan semua tekanan-tekanan, begitu. Itu yang paling penting dan itu yang kita saksikan sekarang ya. Baik. Nah, ini akan kita lihat sekarang. Sayangnya tidak ada konferensi pers dari jaksa ya, gimana reaksinya. Nah, kita ke konversinya Dokter Tifa saja ya sebentar ya, agak susah menit-menitnya nih. Nah, baik. Ya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Bagus. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjuangan akan semakin bagus karena sudah tidak akan ada lagi rasa takut kriminalisasi. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi
dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap, ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen, ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, bukan hijau. Dengan nilai Rp500 dan itu dan bukan hijau. Nilainya ya, 100. Nilainya 100. Termul marah. Yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama, Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Baik, sebentar sebelum itu sedikit saja ya. Ini ke depan fakta-fakta yang ada ini akan dibuka di hadapan media dan kita sudah mendapatkan fakta-fakta persidangan dan sudah tidak akan ada takut lagi yang namanya kriminalisasi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh jaksa ya, pengadilan begitu, bukan pengadilan, kejaksaan, itu kita sudah bisa menerka-nerka apa isinya. Kemudian ternyata Jokowi itu bagaimana kelakuannya, kita sudah mengetahui dengan fakta bukan dengan sangkaan begitu. Dan ke depan apabila ini dibuka, dan saya harap ini dibuka dan kemungkinan besar akan dibuka, ya mudah-mudahan ini awal kehancuran Joko Widodo. Baik ya, kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Ya. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan pukulan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara
hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Betul. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Baik, ya ini ada poin kan, sebagaimana saya katakan tadi di awal. Hormat dengan keberanian hakim. Ya memang ini kalau kata orang Sunda itu apa ya, leles liat begitu. Jadi lemes tapi ternyata wah kayak karet ya, mantul baliknya itu luar biasa hakimnya. Ini saya harus mengakui ya. Sekali lagi harus mengakui ini hakim bagus. Dan ini tamparan juga kepada hakim pra peradilan kemarin, hakim pra peradilan yang ketiga itu. Yang bukan yang ketiga, yang kedua ya Iketut siapa namanya lupa saya. Andai kata kemarin yang bersangkutan itu melihat fakta persidangan, seharusnya Roy Suryo itu diputus kemarin itu undang-undang ITE tidak bisa masuk. Dan ini akan memberikan keyakinan bahwa hakim ini tidak disusupi oleh kepentingan manapun, tetapi Iketut memilih berbeda. Ya, jadi ya woe on you ya kepada hakim Iketut itu. Nanti akan kita lihat persidangan pra peradilan ketiga. Cuma namanya sudah hancur gara-gara pra peradilan kedua kemarin itu. Di mata saya minimal, entah di mata Anda semua. Baik, kita teruskan dulu nih. Mana? Oke, lanjut ya. Iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Lawyer-lawyernya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Ya, silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif, hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi
nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja, ya buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Yang berat ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Save the last, fix the best for the last. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi selain atas izin Allah. Jadi atas kejadian ini adalah kejadian Allah. Kami sudah menyampaikan pada keadaan yang terjadi ini adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process, yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tifa. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang dolim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak, ya. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo, ya, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati, ya. Buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah adalah bukan yang menjadi presiden saat ini. Begitu. Baik. Nah, itu serangan-serangan kemudian sudah ada bocoran ya. Ova siap-siap. Ini ya. Kemudian selanjutnya permasalahan SMA tuh. Ya, itu juga siap-siap. Ini adalah serangan balik. Kayaknya masih panjang kita ngobrolin ijazahnya Jokowi ya, sampai beberapa bulan mungkin minimalnya ke depan, atau maksimalnya mungkin bisa beberapa tahun ke depan. Belum lagi ijazahnya Gibran. Seru. Kita lihat dulu sekarang nih, Mas Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifa Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Hebat. Di bawah Pak Alkatin, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini naik perjuangan daun. Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum, dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga di Projo DKK ya dan kawan-kawan, sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifa Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung
upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya pakainya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis geopolitikanya. Ya, Tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya. Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afendi dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Bagus. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu ya, saya rasa sudah cukup tayangannya. Nah, baik. Ini yang sangat ditekankan kan tadi obscure libel ya. Itu bukan trio libel ya. Itu trio libel zaman kapan itu? Ini adalah ketidakpastian hukum. Ada ketidakpastian hukum. Akan sangat aneh pada akhirnya. Ini kita kalau saya sih masih was-was ya. Masih was-was dalam pengertian bahwa si Jokowi itu suka buat manuver-manuver aneh begitu. Suka membuat manuver-manuver aneh. Ada kemungkinan. Kemungkinan ada lah ya. Mudah-mudahan tidak. Cuman akan sangat aneh bagi orang yang berakal waras begitu. Apabila kita melihat dari konsistensi berhukum, apabila Roy Suryo tidak digugurkan pula dakwaan-dakwaannya begitu. Hanya saja kan, kenapa saya bilang aneh, si Hakim Prapid kemarin itu menolak permohonan digugurkannya Undang-Undang ITE. Yang mana pada akhirnya Mas Roy tidak memiliki hak eksepsi untuk menggugurkan Undang-Undang ITE. Ya itu yang ada titiknya tuh. Gongnya di situ nanti. Ini masih bisa berbalik begitu suasananya. Kalau kita melihat dari segi politik, kalau kita mau lihat dari segi penegakan hukum, apa yang terjadi kepada Dr. Tifa ini memang menurut segi perbuatan hukum, segi kepastian hukum seharusnya memang begitu ya. Ini sudah betul menurut penegakan hukum yang adil berdasarkan fakta-fakta persidangan, ini sudah betul. Baik, apakah betulnya putusan ini tidak ada arahan politik di belakangnya? Itu yang tidak bisa kita pastikan. Ya, itu tidak bisa kita pastikan. Karena mungkin hakim yang menengahi permasalahannya Mas Roy dengan jaksa ini itu akan berbeda dengan hakim yang sekarang. Nah, makanya tadi kata Mas Roy itu harusnya ini jadi jurisprudensi. Kenapa? Jurisprudensi itu bukan landasan hukum di negara kita ya. Tetapi apabila permasalahannya sama, plek ketiplek, ini seharusnya sama juga digugurkan dari Mas Roy Suryo. Nah, itu akan kita lihat beberapa hari ke depan ya. Agak deg-degan sih kalau saya. Mudah-mudahan semua yang terbaik bagi Roy Suryo, dalam pengertian itu semua yang terbaik dalam pandangan kita saja dulu begitu ya. Mudah-mudahan selesai permasalahannya, bebas, karena dari keyakinan saya meskipun diputus bebas, karena ini memang permasalahan juga permasalahan Jokowi ya, bukan permasalahan ijazahnya Jokowi. Perjuangan untuk memastikan kepalsuan ijazahnya Jokowi itu tidak akan berhenti ya, sebagaimana beberapa clue tadi sudah disebutkan. Demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Termul menangis. Termul menangis. Semoga termul binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.